Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Kartika Amelia Arbi, yang pada kesempatan kali ini kita akan berlanjut kepada penjelasan terkait dengan praktek-praktek mindfulness. Seperti yang saya jelaskan atau sampaikan pada video sebelumnya, bahwa praktek mindfulness terdiri dari dua jenis, yaitu mindfulness formal ataupun informal, gitu ya. Dan kita akan membahas satu persatu pada hari ini bagaimana cara mempraktekannya. Nah, pada praktek mindfulness yang formal kali ini, ya, kita akan bahas 3 hal atau 3 jenis praktek, ya, yang sebenarnya bisa Bapak Ibu lakukan. Gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada yang disebut dengan mindful breathing. Kenapa mindful breathing? Mindful breathing itu adalah pondasi sebenarnya dari ketiga praktek ini. Ya, yang paling sederhana itu adalah sitting meditation. Yang sebenarnya sitting meditation ini sama seperti mindful breathing yang akan kita lakukan untuk praktek hari ini. Kemudian ada body scan. Body scan itu adalah bagaimana sebenarnya kita melakukan scanning dengan penuh kesadaran atas sensasi apapun yang ada pada tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian ada mindful hatha yoga. Mindful hatha yoga sebenarnya adalah ya kita melakukan praktek-praktek yoga, ya terutama hatha yoga, yang kemudian kita lakukan secara mindful. Itu adalah 3 praktek mindfulness formal yang dikembangkan oleh Kabat-Zinn. Sekali lagi, kita di sini akan berfokus kepada sitting meditation atau mindful breathing yang menjadi dasar dari ketiga praktek ini. Yang akan lebih mudah juga untuk Bapak Ibu terapkan ketika berada pada situasi yang menekan sehari-hari. Kemudian, ada informal mindfulness practice atau praktek mindfulness informal yang sifatnya seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa praktek mindfulness informal itu adalah bagaimana sebenarnya kita melakukan praktek-praktek mindfulness dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya mindful walking, ya, berarti kita berjalan dengan mindful, merasakan bagaimana sensasi kaki menyentuh tanah, bergerak, dan lain sebagainya. Mindful eating, ya, kita makan dengan penuh kesadaran. Atau yang terakhir adalah stop, ya. Stop ini singkatan Bapak Ibu, S-nya adalah ya stop, T-nya adalah take a breath, O-nya observe, P-nya adalah proceed. Apa itu? Ya, kita akan bahas nanti. Ini adalah satu teknik yang menurut saya cukup simple yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi tekanan sehari-hari. Ya, sangat praktis untuk bisa dilakukan sehari-hari. Baik, pertama kita akan masuk kepada mindful breathing. Ya. Mindful breathing atau yang disebut dengan meditasi nafas sebenarnya adalah praktek mindfulness yang bertujuan untuk melatih kesabaran, keheningan batin, kejernihan, dan keseimbangan pikiran kita, sehingga stres yang kita hadapi, kecemasan yang kita alami itu akan menurun. Seperti itu. Bagaimana kita melakukan itu? Nanti kita akan berpraktek. Ya. Pada intinya, mindful breathing itu adalah Bapak Ibu diminta untuk mengarahkan fokus dan perhatiannya pada proses bernafas. Ya. Jadi cukup fokuskan perhatian kita, kesadaran kita pada saat kita bernafas. Ya. Jadi sadari nafas masuk, nafas keluar, gitu ya. Dan ketika kita dalam proses mindful breathing ini, sangat memungkinkan atau bahkan pasti itu ada pikiran yang datang, entah tadi ingat sesuatu yang terjadi sebelum latihan ini gitu ya, atau ingat masa lalu, atau terpikirkan sesuatu di masa depan gitu ya. Apapun pikiran yang datang pada saat itu ataupun emosi yang hadir,
cukup diterima saja dan disadari. Jadi sadari bahwa Bapak Ibu sedang memikirkan sesuatu atau mengalami emosi tertentu. Kemudian setelah disadari, gitu ya, Bapak Ibu tidak perlu menilai, aduh aku kok tidak fokus ya, kok saya tidak fokus, kok saya terpikir ini benar atau salah. Tidak perlu menilai itu semua, tidak perlu memikirkan itu semua. Yang Bapak Ibu perlu lakukan ketika pikiran itu hadir adalah perlahan mengembalikan lagi fokus kesadaran kita pada nafas lagi. Begitu seterusnya. Karena pikiran ini bisa datang dan pergi. Kali ini dikembalikan ke nafas, kita fokus lagi ke nafas, bisa saja datang lagi. Ya, cukup sadari saja, kembalikan ke nafas. Pada proses inilah sebenarnya kita sedang berlatih kesabaran dan welas asih untuk diri kita. Ya. Nah, sebelum kita memulai latihan untuk mindful breathing, berikut adalah tipsnya, gitu ya, atau cara Bapak Ibu melakukan mindful breathing atau sitting meditation. Jadi Bapak Ibu bisa duduk pada kursi atau duduk di lantai. Posisinya kurang lebih seperti yang ada pada layar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu duduk di kursi, maka Bapak Ibu harus meluruskan kaki ya hingga keduanya menyentuh lantai. Punggung dalam kondisi tegak namun rileks karena itu mempengaruhi pernafasan kita. Ya. Jika Bapak Ibu duduk di lantai ya, maka Bapak Ibu bisa membuat posisi kaki seperti bersila. Buat senyaman mungkin. Yang penting adalah kondisi punggung Bapak Ibu berada kondisi yang lurus, tegak, namun dalam kondisi yang rileks. Jadi tidak dipaksakan kaku untuk tegak, namun tegak dan rileks. Ya, kurang lebih posisinya seperti pada gambar yang ada pada layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba untuk memposisikan duduk seperti yang ada pada layar. Jika ingin mengambil kursi atau memposisikan duduk di kursi, silahkan. Atau jika ingin duduk di bawah, seperti posisi B, dipersilahkan juga. Senyaman Bapak Ibu. Kita akan segera mempraktekkan setelah Bapak Ibu merasa nyaman dan juga duduk sesuai dengan posisi yang sudah ada pada layar. Baik, jika Bapak Ibu sudah berada pada posisi duduk yang nyaman, kita akan memulai latihan untuk mindful breathing pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu cukup mengikuti instruksi dari saya. Ikuti saja instruksi dari saya dan lakukan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Usahakan saat ini Bapak Ibu berada pada ruangan yang nyaman, tidak berisik. Ya, jika memungkinkan untuk ruangan ditutup atau tidak berada dengan orang lain, maka itu akan lebih baik. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan kondisi Bapak Ibu senyaman mungkin untuk berlatih mindful breathing ya, atau meditasi nafas. Baik, jika Bapak Ibu sudah siap, dan jika Bapak Ibu nyaman, Bapak Ibu bisa mulai untuk menutup mata. Jika Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan menutup mata, maka dipersilahkan. Jika Bapak Ibu merasa lebih nyaman dengan menutup mata, maka Bapak Ibu bisa menutup mata Bapak Ibu. Selamat datang di sesi relaksasi nafas. Tugas Bapak Ibu saat ini adalah bernafas senormal dan sealami mungkin. Ingat, tugas Bapak Ibu adalah bernafas senormal dan sealami mungkin. Silahkan Bapak Ibu menyadari dan fokuskan pikiran dan juga kesadaran Bapak Ibu
pada nafas Bapak Ibu. Rasakan nafas masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung. Rasakan udara masuk, udara keluar. Atau Bapak Ibu bisa merasakan juga perut yang bergerak naik dan turun saat bernafas. Jika Bapak Ibu merasakan ada pikiran yang datang, emosi yang datang, atau bayangan apapun yang datang, cukup sadari saja, terima saja, tanpa perlu menghakimi ataupun bertanya. Terima saja apa adanya, dan kemudian perlahan kembalikan fokus dan kesadaran kita pada nafas. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Jika kembali ada pikiran atau bayangan hadir, lakukan kembali hal yang sama. Kembalikan pada nafas, rasakan sensasi nafas yang sedang kita lakukan. Udara masuk, udara keluar. Rasakan setiap sensasi yang Bapak Ibu rasakan saat udara masuk dan udara keluar. Jika ada pikiran yang hadir, terima saja dan kembalikan perlahan pada nafas. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Baik, kita saat ini sudah berada pada akhir sesi meditasi nafas. Ucapkan selamat dan terima kasih kepada tubuh Bapak Ibu atau diri Bapak Ibu karena sudah melakukan hal yang penuh kebaikan dan penuh cinta kasih untuk diri Anda. Perlahan, silakan dibuka matanya dan kembalikan fokus kesadaran pada saat ini, di sini, di mana Bapak Ibu berada. Oke. Jika Bapak Ibu membutuhkan minum, bisa minum terlebih dahulu, ya. Jika Bapak Ibu butuh waktu sebelum melanjutkan aktivitas, silahkan Bapak Ibu mengambil waktu dulu untuk menenangkan diri. Ya.
Oke, Bapak Ibu, seperti itulah eh, mindful breathing atau meditasi nafas yang kita telah lakukan. Bapak Ibu bisa melakukan ini ya kapan saja ketika Bapak Ibu perlukan. Ketika berada pada situasi yang menekan, atau Bapak Ibu bisa melakukan secara rutin di pagi hari atau di malam hari untuk membuat tubuh kita menjadi rileks setelah melakukan aktivitas seharian yang penuh dengan tantangan. Ya, semoga dengan rutin melakukan ini, Bapak Ibu menjadi lebih sadar dengan kondisi saat ini di sini, lebih rileks, lebih bisa memperoleh insight dari apa yang terjadi dan memilih respon yang tepat. Nah, step selanjutnya untuk memilih respon yang tepat yang bisa kita lakukan adalah dengan informal mindfulness. Yang kali ini yang akan saya kenalkan adalah stop. Stop, kenapa saya memilih stop? Karena ini yang paling simpel yang bisa dilakukan di berbagai hal. Misalnya Bapak Ibu menghadapi situasi yang sangat mendesak, sangat menantang gitu ya, sangat stressful, Bapak Ibu nggak tahu harus melakukan apa, Bapak Ibu bisa melakukan stop ini. Stop, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, S-nya adalah stop. Jadi misalnya Bapak Ibu dihadapkan pada stresor yang Bapak Ibu sudah rasa tidak bisa menghadapi lagi gitu ya, atau merasa pada kondisi yang sangat cemas atau tertekan, silahkan stop dari aktivitas Bapak Ibu saat itu. Bapak Ibu boleh duduk gitu ya, atau mengambil posisi yang nyaman, ya, berhenti bergerak dan rasakan apa yang terjadi pada tubuh Bapak Ibu pada saat itu, atau apa yang Bapak Ibu pikirkan. Hentikan aktivitasnya dan rasakan tubuh Bapak Ibu. Yang kedua, silahkan Bapak Ibu melakukan relaksasi nafas atau meditasi nafas seperti tadi, tapi tidak perlu sepanjang tadi. Ya, silahkan Bapak Ibu mengambil waktu untuk memerhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Itu ya. Cukup 3-5 kali atau dirasa Bapak Ibu sampai merasa tenang ya, atau merasa cukup bisa lebih rileks. Jadi rasakan setiap hembusan atau tarikan nafas, ya, hingga Bapak Ibu merasa lebih rileks. 3 kali nafas, 5 kali nafas, terserah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, baru Bapak Ibu mengamati atau observe. Amati pikiran Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu, sensasi yang ada, gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi, silahkan observe. Ya, sebenarnya saya hadapi itu apa? Saya punya apa? Oh ini, ya, sehingga kita bisa menilai lebih tepat. Kadang-kala kita itu menilai stresor itu jauh lebih tinggi dari apa yang seharusnya. Itu yang membuat kita menjadi lebih tertekan. Nah, observe di sini membuat kita menjadi lebih melihat seapa adanya yang terjadi saat itu. Gitu. Baru kemudian kita proceed atau proses. Kita merespon dengan penuh kesadaran, dengan cara mengaitkan situasi yang sedang kita hadapi dengan apa yang kita miliki, resource yang kita miliki. Bapak Ibu mungkin punya teman, punya senior yang bisa ditanya ketika menghadapi stres, gitu ya. Ataupun mencari sumber daya lainnya yang bisa untuk membantu Bapak Ibu menghadapi tantangan ini. Kenapa stop ini diperlukan Bapak Ibu? Kenapa perlu Bapak Ibu stop untuk kemudian mengambil jeda, ya, bernafas dan menyadari? Tujuannya seperti tadi, kita bisa merespon dengan tepat. Seperti yang kita ketahui, mekanisme tubuh kita pada saat kita mengalami stres itu akan menurunkan kondisi kita menjadi kurang optimal atau imbalance, ya, atau tidak dalam kondisi yang homeostatis, sehingga kemampuan kita dalam mengambil keputusan itu juga akan menurun. Harapannya ketika kita menjadi lebih rileks, lebih tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa mengambil keputusan menjadi lebih tepat. Seperti itu. Ya. So, silahkan dilakukan stop ini ketika Bapak Ibu di tempat kerja, menghadapi situasi yang Bapak Ibu rasa menekan, stressful, Bapak Ibu merasa cemas, merasa takut, silakan lakukan stop ini sejenak.
Tidak butuh waktu lama, mungkin 1-2 menit jeda untuk kemudian menentukan apa tindakan kita. Alih-alih merespon secara cepat, bisa jadi respon kita itu kurang adaptif karena sifatnya reaktif, ya, bukan merespon. Seperti itu. Nah, tadi, di video yang lalu kita juga sudah membahas terkait dengan ciri stres, ya. Jadi, harapannya ketika Bapak Ibu mengenali stres atau stres yang dialami oleh orang lain, gitu ya, Bapak Ibu bisa akan lebih cepat untuk melakukan pengelolaan stresnya tersebut. Ya. Begitu juga ketika Bapak Ibu mengetahui bahwa orang lain, rekan Bapak Ibu, saudara, keluarga, gitu ya, mengalami stres, Bapak Ibu bisa kemudian juga menyarankan rekan Bapak Ibu untuk melakukan relaksasi sejenak, gitu ya, untuk kemudian lebih rileks. Atau orang lain, ketika misalnya Bapak Ibu menghadapi pasien atau rekan kerja, gitu ya, yang mengalami stres, ketakutan, gitu ya, dengarkan ya dengan mindful. Ya, Bapak Ibu bisa menawarkan apa yang bisa saya bantu, apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan, gitu ya. Dengarkan saja dan sadari mereka mengalami stres. Namun Bapak Ibu tidak perlu memberikan advice, tidak perlu memberikan konseling yang berlebih, gitu ya. Arahkan saja jika memang ini perlu untuk ditangani oleh profesional, mungkin Bapak Ibu bisa menyarankan untuk pergi ke profesional, atau pada saat itu hal yang paling bisa Bapak Ibu lakukan adalah mengajak mereka untuk melakukan mindful breathing sejenak, untuk membuat mereka menjadi lebih rileks. Ketika kita sama-sama lebih rileks, stres bisa terkelola, kita bisa bekerja bersama untuk membuat kita menjadi lebih produktif, ya. Pekerjaan menjadi lebih bisa untuk kemudian kita hasilkan dengan positif. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi lebih mindful, ya. Harapannya stres kerja pun akan menurun. Demikian materi dari saya terkait dengan mindfulness dan praktek-praktek yang bisa Bapak Ibu lakukan sehari-hari di tempat kerja utamanya, atau bisa juga dilakukan dimanapun, di rumah ataupun dimanapun, gitu ya. Ingat, kita tidak perlu merespon segalanya dengan cepat, tapi kita harus merespon segala sesuatu dengan sadar, agar respon yang kita berikan adalah respon yang adaptif. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.